وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban, dan insyaallah ta'ala tidak beberapa lama lagi, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, insya Allah ta'ala tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana Bapak dan Ibu, di dalam bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan kemuliaan-kemuliaan tersendiri, di mana di dalam beberapa hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan dan kemuliaan dari bulan Ramadan tersebut. Maka ketika seseorang mendapatkan bulan Ramadan dan dia mendapatkan bulan Ramadan tersebut tanpa mampu dan bisa meraih kemuliaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini adalah orang yang merugi. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raghima anfum ri'in, kata Nabi. Sungguh merugi seseorang. Ditanya oleh para sahabat, siapa orang yang merugi itu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang merugi itu adalah orang yang bersua dengan Ramadan. Walam yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Karena ampunan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah salah satu kemuliaan yang Allah sediakan pada bulan Ramadan. Dari kemuliaan-kemuliaan yang lain, maka Allah Azza wa Jalla menyediakan ampunan yang hendaknya diraih dan digapai oleh seorang mukmin ketika dia bersua dengan Ramadan itu. Maka ketika seseorang memasuki bulan Ramadan, melewati bulan Ramadan, namun dia tidak berhasil untuk menggapai ampunan,
Ditambah lagi kemuliaan-kemuliaan yang lain yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dan menamakan dia adalah seorang yang merugi. Nah, kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana tadi kita singgung dan kita katakan bahwasanya ampunan itu adalah salah satu dari kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan yang lain pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmah. Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirah, ampunan. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan kemuliaan-kemuliaan tersebut, yang apabila salah satunya saja berupa ampunan tidak dapat diraih oleh seorang mukmin padahal dia bertemu dengan bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menamakan dia sebagai orang yang merugi. Di dalam sebuah hadis, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai muqaddimah dalam gambaran kemuliaan bulan Ramadan, diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dia menceritakan bahwasanya dia mengenal ada dua orang lelaki aslama sawiyan. Ada dua orang lelaki yang dia berdua ini sama-sama masuk Islam dalam waktu bersamaan. Artinya dua orang ini, Bapak dan Ibu, memulai kehidupan barunya setelah dia beriman dalam waktu bersamaan. Setelah dua orang ini sama-sama masuk Islam, mereka menjalankan agamanya sampai akhirnya diceritakan oleh sahabat tadi, salah satu dari mereka ini keluar untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Faqutila syahidan. Lalu yang pergi berjihad ini, Bapak dan Ibu, di dalam peperangan itu, di dalam jihad itu, dia syahid. Kita semua menyadari, memahami bagaimana kemuliaan, keutamaan daripada syahadah, daripada syahidnya seseorang membela agama Allah Azza wa Jalla. Qutila syahidan. Yang satu ini berperang, berjihad, dan dia syahid di dalam jihad tersebut. Dari dua orang bersaudara ini. Lalu setelah itu, setelah yang pertama ini syahid, 1 tahun setelahnya, maka yang kedua juga meninggal dunia ketika dia sakit terbaring di rumahnya. Dari yang pertama syahid, yang kedua wafat di rumahnya dalam keadaan terbaring di rumahnya. Dan dia wafat 1 tahun selang waktu dari yang pertama. Suatu malam, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan hadis ini, dia mengatakan, aku bermimpi. Dia bermimpi setelah dua orang ini meninggal dunia, orang yang dia kenal sama-sama masuk Islam. Setelah perjalanan imannya, yang satu syahid, yang satu 1 tahun berikutnya meninggal dunia. Setelah kedua-duanya meninggal dunia, maka sahabat yang menceritakan ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia bermimpi. Dia bermimpi berjalan bersama dua orang yang telah wafat ini. Hatta ataina ila bab. Kami berjalan sampai akhirnya kami di sebuah pintu yang indah. Fadhanantu annahu babul jannah. Saking indahnya pintu itu, aku mengira bahwasanya pintu itu adalah pintu surga.
Lalu katanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba pintu yang indah itu terbuka. Ketika pintu terbuka, ada seseorang keluar dari pintu tersebut. Yang ketika berada di depan pintu itu, mereka bertiga, sahabat yang menceritakan ini dan 2 orang yang telah wafat. Dia bermimpi. Maka orang yang keluar dari pintu tadi memanggil, menyebut Fulan bin Fulan. Bapak dan Ibu, dari 3 orang ini orang yang syahid, ini orang yang bermimpi, dan ini orang yang temannya atau saudaranya yang wafat 1 tahun setelah yang syahid ini. Maka orang yang keluar dari pintu ini memanggil Fulan bin Fulan, maka nama yang dia panggil pertama kali adalah nama yang ini, yaitu yang meninggal dunia 1 tahun setelah yang syahid. Dipanggil Fulan bin Fulan, fadakhala ma'ahul bab. Maka yang dipanggil ini kemudian masuk bersama orang yang memanggil tadi. Lalu kemudian pintu yang indah itu tertutup. Tinggallah mereka berdua. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali pintu terbuka. Katanya orang yang tadi keluar kembali. Lalu dia menyebut Fulan bin Fulan. Dia sebut nama orang yang syahid ini. Fadakhala ma'ahul bab. Sehingga orang yang syahid ini begitu dipanggil, dia pun masuk melewati pintu yang indah bersama orang yang memanggil tadi. Lalu pintu tertutup kembali. Tinggallah sahabat yang bermimpi ini sendiri. Lalu dia pun mengatakan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba pintu itu kembali terbuka. Orang yang itu pun keluar kembali dan dia menyebut namaku, Fulan bin Fulan. Maka orang yang dipanggil ini, sahabat ini berdiri. Ketika namanya dipanggil, lalu dikatakan oleh orang yang memanggil itu, irji' famalaka sya'nun. Kembalilah engkau karena ini belum urusanmu. Begitu dia dikatakan seperti itu, terjagalah dia dari mimpinya. Dan ternyata dia bermimpi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang dia di dalam mimpinya tersebut, ada ganjalan di hatinya dalam mimpinya, sehingga dia bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bergegas menemui Rasulullah, dan begitu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu, dia pun menceritakan apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Setelah panjang lebar dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Lalu kenapa? Apa ganjalannya? Apa masalahnya? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah memang itu pintu surga, dan aku bermimpi bersama 2 orang yang aku kenal ini, kenapa yang pertama dipanggil adalah yang wafat belakangan? Sementara antara mereka berdua ini, yang pertama wafat itu adalah dia wafat dalam jihad fi sabilillah, syahid. Kenapa yang dipanggil yang ini ya Rasulullah? Mungkin kalau kita lihat menurut sahabat yang bermimpi ini juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, antara 2 orang ini, memang kedua-duanya adalah berada di dalam kebaikan. Namun kalau kita lihat, kita timbang secara kasat mata, bahwasanya orang yang pertama wafat, ini adalah dia syahid dalam jihad fi sabilillah. Tapi kenapa ini yang dipanggil duluan? Ini yang mengganjal di hatinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa kata Nabi SAW di dalam hadis ini? Kata Rasulullah SAW, awalaysa tuwfiya ba'da akhihi bisanah. Kenapa ini yang dipanggil pertama? Kenapa ini yang duluan dipanggil? Bukankah dia wafat setelah gugurnya, setelah syahidnya saudaranya yang pertama ini? 1 tahun setelah yang pertama ini syahid. Apa kata sahabat tadi? Bala ya Rasulullah, benar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kata Nabi, awalaysa fi sanati laqiya Ramadan.
Apa kata Nabi SAW? Kalau memang dia 1 tahun wafat setelah saudaranya ini, bukankah dalam 1 tahun itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukankah kata Nabi dia bersua dengan Ramadan? Inilah gambaran tentang kemuliaan Ramadan Bapak dan Ibu. Sehingga orang yang melebihkan ketika dia mampu menggapai kemuliaan bulan Ramadan, lihat bagaimana keunggulannya dari apa yang diceritakan di dalam riwayat ini. Padahal kita semua mengetahui Bapak dan Ibu kemuliaan daripada syahadah, daripada syahid. Maka wajar kalau seandainya Ramadan kita bertemu, berlalu begitu saja tanpa ada memberikan kebaikan dalam kita menggapai kemuliaan yang disediakan oleh Allah, maka wajar kemudian Nabi SAW mengatakan raghima anfumri'in. Maka kita merugi. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu apa yang Allah tuliskan dalam ajal kita. Kita tidak tahu sampai kapan dan mungkinkah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita. Dan sangat mengkhawatirkan kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu. Bisa jadi Ramadan yang akan datang ini mungkin adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Lihat bagaimana dahulu orang-orang bersama kita, masih berbaris dalam satu saf bersama kita dalam sholat tarawih. Tahun ini dia sudah tidak akan bersama kita lagi karena dia telah dipanggil Sang Pencipta. Kita tidak tahu umur Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mari kita maksimalkan. Mari kita optimalkan. Bagaimana kita berupaya menggapai kemuliaan dan keistimewaan Ramadan itu dengan sebaik mungkin, sehingga dapat mengungguli seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tadi. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya adalah bagaimana upaya kita, usaha kita mengoptimalkan, memaksimalkan untuk dapatnya kita meraih kemuliaan dan keutamaan Ramadan itu. Dan tentu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal itu tidak akan mungkin kita gapai kecuali dengan iman dan amal. Kecuali dengan iman dan amal. Maka inilah yang harus kita persiapkan ikhwatal iman sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Agar Ramadan yang akan kita hadapi, agar Ramadan yang sudah ada di ambang pintu kita menjadi Ramadan yang memang memberikan arti dan nilai istimewa. Maka maksimalkan ibadah, amaliyah, ketaatan, apa yang bisa kita lakukan. Di mana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara garis besar keistimewaan amal di bulan Ramadan, di samping amal-amal yang lain, kemuliaan dan keistimewaan Ramadan, ada satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Pintu untuk menggapai ampunan dan kemuliaan bulan Ramadan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Secara garis besar ada 2 yang paling utama. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan oleh Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa, inilah amal termulia dan amal khusus pada bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Dalam riwayat yang kedua, Nabi SAW menyebutkan amal yang lain. Dengan lafaz hadis Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban.
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam redaksi yang hampir sama, yang pertama man shama, yang kedua man qama. Karena di sini ada dua amalan, yaitu shama wa qama, siyam dan qiyam. Ini amal utama yang ada di bulan Ramadan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketika seseorang memaksimalkannya didasari dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan penuh keikhlasan, mengharap ridha dan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka kata Nabi SAW, ghufira ma taqaddama min dzambih, maka dia akan sukses menggapai dan meraih ampunan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berangkat dari dua amal ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita mengulang-ulang kaji hal-hal dan hukum yang terkait dengan dua ibadah agung ini, yaitu yang pertama siyam dan yang kedua qiyam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Di mana Aisyah menceritakan As-Siddiqatu binti Siddiq. Beliau menceritakan bahwasanya kata Aisyah, aku selalu mengganti hutang puasa. Karena sebagai seorang wanita kita ketahui dengan rutinitas wanita, masa di mana dia berhalangan tidak berpuasa, maka Aisyah radhiyallahu anha mengganti puasanya. Ketika di bulan Ramadan tahun yang lalu Aisyah berhalangan. Apa kata Aisyah? Aku selalu mengganti hutang puasaku fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di bulan Sya'ban. Lima kanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni. Karena keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Ini artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, paling lama ketika seorang wanita punya hutang puasa sehingga dia berhalangan tidak bisa mengganti hutang puasanya, seperti yang diceritakan oleh Aisyah, karena keberadaan Nabi di sisi Aisyah. Maka Aisyah terpaksa menunda membayar hutang puasanya, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah di dalam riwayat yang sahih ini. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Aisyah? Paling lama Aisyah itu menggantinya di bulan Sya'ban. Maka berdasarkan riwayat ini, terutama Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kaum wanita dalam masa produktif, yang ketika mereka berhalangan memiliki hutang puasa, ingat ini bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, maka selesaikan mengganti hutang puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini persiapan kita. Jangan sampai ketika Ramadan datang hutang puasa sebelumnya belum terbayarkan. Makanya diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebelum Ramadan datang segerakan tunaikan qada puasa yang tertinggal pada tahun sebelumnya. Ini yang dibiasakan dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bapak dan Ibu, sampai datangnya masuk bulan Ramadan. Terkait dengan masuknya bulan Ramadan, ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, kata Nabi, sumu li ru'yatihi
wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata 30. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara untuk menentukan masuk dan berakhirnya Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah ketika kita melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berlebaranlah akhir daripada puasa li ru'yatihi, yaitu dengan melihat hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma 'alaikum, apabila mendung sehingga tidak terlihat hilal karena tertutup awan, fa akmilu 'iddata 30, maka sempurnakanlah hitungan bulan sebanyak 30 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, metode di dalam menentukan masuk dan berakhirnya Ramadan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ru'yah, yaitu melihat hilal. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seandainya terjadi perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain, misalnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di Mekah orang sudah melihat hilal, kita di Indonesia belum terlihat hilal. Ini perlu juga kita fahami dan kita kaji. Apakah kita yang ada di Indonesia harus ikut ru'yah orang Mekah? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ikhtilaf ru'yah, perbedaan ru'yah antara satu tempat dengan tempat yang lain, itu juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, ketika seorang sahabat menceritakan dia datang dari Kufah ke kota Madinah. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang di Madinah, "Mata tasumun? Kapan kalian di sini berpuasa?" Lalu kemudian orang-orang di Madinah mengatakan, "Yaumus Sabt." Kami mulai puasa kemana? Hari Sabtu. Artinya mereka datang dari Kufah. Kufah itu Bapak dan Ibu, negeri disebut kalau saat ini berada di sekitaran, di seputaran Irak. Kufah, Basrah. Ya. Dia datang ke Madinah. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi, lalu kalian di Kufah kapan? Orang-orang di Madinah, Rasulullah SAW hari Jumat. Mereka mengatakan, wa ma nasumu illa yaumus sabt. Kami di sana baru melihat hilal pada hari Sabtu. Artinya terjadi perselisihan antara penduduk Madinah dengan penduduk Kufah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi mendengar penjelasan dari penduduk Kufah, Nabi tidak menegurnya. Nabi tidak menegur. Maka para ulama berdasarkan hadis ini, seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama, seperti diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan berdasarkan hadis ini wajar terjadi ikhtilaful matali', wajar terjadi pertikaian, perbedaan ru'yatul hilal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ketika itu penduduk Madinah puasa pada hari Jumat, tapi penduduk Kufah puasa pada hari Sabtu, Nabi SAW tidak menyalahkan.
itu wajar terjadi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Berdasarkan riwayat ini, berdasarkan hadis ini, maka para ulama mengatakan kaum muslimin, kalaupun seandainya kita mendengar kabar berita di Mekah orang sudah mulai puasa, tapi di kita belum terlihat hilal, maka tidak berkewajiban untuk mengikuti karena di Mekah sudah, maka kita harus mengikuti Mekah. Tidak. Berdasarkan hadis ini. Lalu bagaimana kalau antara Mekah dengan kita berbeda? Wajar, awak jauh. Kadang-kadang dalam satu kampung terjadi apa, Pak? Itu lagi. Padahal kita dari dalam satu daerah, dalam satu negeri, dalam satu provinsi, dalam satu negara. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Wa dhahhu yauma yudhahhun. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang selalu dinukilkan oleh para ulama di dalam menjelaskan permasalahan ini, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian, kata Nabi, yauma yasumun, ketika para pemimpin berpuasa. Wa aftiru yauma yuftirun, dan berlebaranlah, berbukalah, maksudnya berlebaran akhir daripada puasa ketika para pemimpin berlebaran. Wa dhahhu yauma yudhahhun, dan sembelihlah kurban saat para pemimpin menyembelih kurbannya. Maka berdasarkan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangkuman uraian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani di dalam muqaddimah kitabnya, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, langkahnya adalah di mana kaum muslimin memulai puasanya dan mengakhiri puasanya mengikuti ketentuan dan ketetapan pemerintah di mana kita berada. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin. Beginilah langkah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di dalam penentuan masuknya dan berakhirnya bulan Ramadan. Maka apabila ketetapan dan ketentuan masuknya Ramadan telah disampaikan, maka berarti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita memulai ibadah puasa kita. Maka ketika kita sudah tahu bahwasanya besok akan masuk bulan Ramadan, sebagaimana yang kita jalankan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka pada malam itu kita telah memulai melaksanakan salat tarawih. Besok puasa, malam ini kita sudah memulai tarawih. Tarawih yang pertama, inilah yang dinamakan dengan qiyam. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam susunannya sebenarnya qiyam dulu baru siam. Karena kita tarawih malam ini, besok puasa. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang kita lakukan ketika memasuki bulan puasa, yang pertama itu disunnatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga amalan yang diajarkan oleh Nabi, yaitu yang pertama, sebelum kita berpuasa itu disunnatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi di dalam hadis? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita fahami adalah apa itu sahur. Ikhwatal iman, sahur sebenarnya itu adalah penamaan atau sebutan waktu. Penamaan atau sebutan waktu. Maka ketika seseorang makan di waktu itu dinamakan makan sahur. Logikanya Bapak dan Ibu, sebagaimana ketika kita makan di waktu pagi, itu dinamakan makan pagi. Makan di waktu siang disebut makan siang. Makan di waktu sahur itu namanya makan sahur. Karena sahur itu sebenarnya waktu. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebiasaan orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran, silahkan Bapak dan Ibu lihat, ada ayat yang mengatakan orang-orang yang beriman itu wabil asharihum yastaghfirun. Di mana kebiasaan orang-orang yang beriman itu di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Wabil ashari, di waktu sahur. Maka sahur, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, silahkan lihat tafsir para ulama di dalam hadis ini. Di mana waktu yang disebutkan waktu sahur, maka itulah disunatkan sebelum berpuasa kita makan di waktu itu. Sehingga itulah yang dinamakan dengan makan sahur. Maka muncul pertanyaan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika dikatakan dan ditanyakan, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahur? Dalam sebuah hadis ditanyakan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur? Apa jawab para sahabat ikhwatal iman? Dikatakan, diceritakan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur itu, yang waktu sahur itu kapan? Maka dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, qadara qiraati 50 ayah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa makan sahur itu sekira seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Ini hadis masyhur. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini dinukilkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sunan, di dalam kitab-kitab hadis, berada di dalam bab takhirus sahur, yaitu bab yang menjelaskan tentang anjuran mengakhirkan sahur. Nabi SAW bersabda, nahnul anbiya, kata Nabi SAW, kebiasaan para nabi. Dan ini selalu dikatakan dalam apa yang dilakukan oleh para nabi. Apa kebiasaan para nabi itu? Yuakhiruna sahur wa yuajjiluna al-futur. Di mana kemuliaan, keistimewaan dalam membiasakan mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Begitu masuk waktu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selalu di dalam bab anjuran mengakhirkan sahur dinukilkan hadis pertanyaan tentang kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahur. Sehingga kaum muslimin, yang namanya sahur itu adalah makan yang dilakukan di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Yaitu waktu sebelum waktu fajar. Sebelum waktu fajar, maka itu dinamakan dengan as-sahur. Yang di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran
di mana hari-hari biasanya mereka memperbanyak istighfar sambil menunggu masuknya waktu fajar. Silahkan baca tafsir para ulama di dalam hadis itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka beristighfar, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Nah, ketika akan puasa, di waktu itulah mereka makan. Dan itu yang dinamakan dengan makan sahur, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kata Nabi, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwatal iman, walau jur'atan minal ma. Apa kata Nabi? Makan sahurlah, walaupun hanya dengan seteguk air. Karena yang kita cari ikhwatal iman dalam sahur itu adalah keberkahan. Seperti yang disampaikan dan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kapan berakhirnya makan sahur tersebut, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Apa kata Nabi di dalam hadis? Kulu washrabu hatta adzina ibnu ummi maktum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan dan minumlah sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan suara azan. Dan disebutkan ikhwatal iman, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah sahabat Nabi yang buta. Sahabat Nabi yang kalau bapak-bapak dan ibu-ibu baca sababun nuzul, dialah yang diceritakan dalam sebab turunnya firman Allah Azza wa Jalla, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta. Karena dia kemudian diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla firman Allah dalam surat Abasa. Tapi ini bukan pembahasan kita. Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia adalah salah seorang muadzin Nabi selain daripada Bilal. Maka dikatakan dalam hadis kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Abdullah ibnu Ummi Maktum dia mengumandangkan azan karena dia buta apabila orang sudah mengatakan kepadanya asbahta. Asbahta artinya sudah masuk waktu subuh. Dan ini yang dinamakan dengan waktu fajar. Maka mulailah Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan suara azan. Maka apa kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari? Kata Nabi SAW, kulu washrabu, makan dan minumlah sampai kapan? Kapan berhentinya? Sampai terdengar azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kita lihat dalam pelajaran kita, baik tingkat pendidikan formal, sekolah dasar, sekolah menengah lanjutan, sekolah menengah atas, sampai universitas. Pelajaran pendidikan agama, lihat definisi puasa. Apa yang dikatakan dalam puasa itu? Definisi puasa, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Mulai, kapan mulainya? Mulai, lanjutkan Pak, kan kita belajar. Menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai, masa enggak belajar kita? Mulai dari terbit fajar. Terbit fajar dengan masuknya waktu subuh. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapan terakhirnya kita sahur? Yaitu dengan masuknya waktu subuh. Sesuai dengan definisi pelajaran kita. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Kapan terbenam matahari? Masuknya waktu maghrib. Ini yang dikatakan oleh Allah. Silahkan baca lagi tafsir firman Allah Azza wa Jalla. Apa yang dikatakan oleh Allah? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ayatnya jelas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Makan dan minumlah
sampai jelas perbedaan benang hitam dan benang putih. Apa maksudnya? Dengan terbitnya fajar, dengan masuknya waktu sholat subuh. Jadi maaf Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kembali kepada dasar agama kita. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Sudah masuk waktu Isya, Pak? Sudah masuk waktu Isya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mungkin ya sebenarnya masih banyak baru di poin sahur dan akhir daripada sahur. Ya, tapi waktu jua yang membatasi kita sholat Isya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi sebelum sholat Isya kita telah sampai pada pembahasan akhirnya sahur. Maka dengan berakhirnya waktu sahur yang ditandakan berdasarkan hadis Nabi dengan terdengarnya azan Abdullah ibnu Ummi Maktum, pertanda masuknya waktu salat fajar atau masuknya waktu salat subuh, maka berlakulah bagi orang yang berpuasa memulai puasanya dengan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika para ulama membahas apa saja yang dapat merusak puasa ini, maka para ulama membagi kepada dua bagian. Pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada pembahasan tentang apa yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua, apa yang dapat menyebabkan hilangnya pahala puasa. Memang sering kalau kita belajar dan kita baca buku tentang fikih puasa, itu yang sering dibahas itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jarang sekali dibahas bagian yang kedua ini, yaitu hal-hal yang dapat dia tidak membatalkan, tapi apa yang terjadi? Orang yang berpuasa itu kalau dia lakukan ini, tidak ada nilai pahala puasanya. Sehingga apa bedanya dengan orang yang tidak berpuasa? Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi SAW? Rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, Nabi tidak ingkari dia puasa, puasanya tidak batal. Tapi apa kata Nabi SAW? Betapa banyak orang yang berpuasa itu, apa yang dia dapatkan dari puasanya? Tidak ada selain dari hanya haus dan lapar. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingatkan, ada hal-hal yang dapat mengikis pahala puasa, sehingga kita tidak dapat apa-apa dari puasa tersebut kecuali hanya haus dan lapar. Tidak ada nilai, tidak ada pahala. Bagaimana kita dapat menggapai kemuliaan Ramadan kalau kita tidak dapat pahala dari puasa kita? Kalau kita hanya dapat dari puasa kita itu al-ju' wal 'atas, hanya lapar dan haus saja. Bagaimana ketaatan ibadah puasa kita dapat mengungguli ketaatan-ketaatan yang lain seperti yang di hadis tadi, yang kita targetkan, yang kita cita-citakan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada hal yang dapat membatalkan puasa dan ada hal yang dapat mengikis pahala puasa. Yang membatalkan puasa, kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan sering kita pelajari.
makan dan minum dengan sengaja. Kenapa? Karena kalau kita tidak sengaja, seperti kata Nabi SAW dalam hadis, man akala nasiyan aw syarib, barang siapa yang makan dia lupa ataupun dia minum, begitu dia ingat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi SAW? Falyutil saumahu, maka hendaklah dia falyutim saumahu, hendaklah dia tinggalkan makanannya. Dia lupa, dia makan, lalu sedang makan ingat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka tinggalkan makanan itu, lanjutkan puasanya. Kata Nabi SAW, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Dia lupa, tidak rusak puasanya, tidak batal puasanya. Karena yang membatalkan puasa apabila seseorang makan dan minum dengan sengaja. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apalagi yang dapat membatalkan puasa, yaitu menyengaja muntah dengan sengaja. Berdasarkan hadis Nabi SAW, singkat saja kita singgung hadisnya sebagai arahan menunjukkan bahwasanya poin ini ada dalilnya. Apa kata Nabi SAW? Man zara'ahul qai, yaitu orang yang menyengaja. Dia pancing, dia korek tenggorokannya untuk supaya dia muntah, batal puasanya. Tapi kalau seseorang sedang berpuasa lalu dia termuntah, keluar muntahnya tanpa dia sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maaf, yaitu hubungan suami istri. Maka ini dapat membatalkan puasa. Dapat membatalkan puasa. Bahkan apabila ini terjadi, maka ini adalah sebuah pelanggaran yang di dalam agama kita ada kafaratnya, ada dendanya. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seorang laki-laki mendatangi Nabi. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, halak. Ya Rasulullah, celaka aku. Apa kata Nabi? Ma ahlakak. Apa yang membuat engkau celaka? Dia mengatakan, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Ya Rasulullah, aku menggauli istriku. Maaf sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi ini adalah hukum yang ada dalam hadis. Lelaki itu mengatakan, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepadanya bahwasanya dia harus membayar kafarat, denda dari pelanggaran ini. Apa kata Nabi SAW? A'tikir raqabah. Maka kafaratnya, dendanya apabila seorang melakukan pelanggaran ini, pertama, merdekakan budak. Ini sanksinya. Selain puasanya batal, maka dia harus menunaikan kafarat. Lalu lelaki itu mengatakan, fa illam yastati'. Bagaimana kalau dia tidak mampu, tidak bisa, tidak ada budak, atau dia tidak mampu untuk membeli budak kemudian dia merdekakan? Apa kata Nabi SAW? Fasum syahraini mutatabi'ain. Maka sanksinya, kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, maka fasum syahraini mutatabi'ain, yaitu hendaklah engkau melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Kaum muslimin, sedangkan puasa sebulan Ramadan saja terlanggar, apalagi 2 bulan. Fa in lam yastati', kalau dia tidak bisa, apa kata Nabi SAW? At'im sittina miskina. Maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. At'im sittina miskina. Maka hendaklah dia melakukan sesuai dengan urutan kafarat dari pelanggaran ini. Dan ini dapat membatalkan puasanya. Yang berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maaf sekali lagi, tapi ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih, yaitu inzalul mani bi'amd, yaitu seseorang, maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu keluarnya mani dengan sengaja. Ya, dan ini bisa jadi terjadi pada seseorang, dan itu membatalkan puasa bila dia melakukan itu dengan sengaja. Wa ammal ihtilam. Nah, para ulama juga membahas dalam poin ini, adapun seseorang yang bermimpi, yaitu inzalul mani bi ghairi amd, yaitu keluarnya mani tanpa sengaja, dia mimpi. Maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu, ya, seseorang tertidur mimpi basah.
sementara dia sedang puasa, maka ini tidak membatalkan puasanya walaupun keluar maninya, walaupun dia inzal. Tapi ketika tidak sengaja, tidak batal puasanya. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian termasuk juga yang membatalkan puasa, yaitu datangnya penghalang. Ini khusus bagi wanita. Misalnya dia sedang berpuasa, lalu kemudian di siang hari bulan puasa itu, kemudian dia berhalangan, padahal dia sedang berpuasa, otomatis batal puasanya. Ini dia, yaitu ityanul mani', terjadinya penghalang. Terjadinya penghalang, yaitu seorang perempuan yang berhalangan sedang dia puasa. Apabila ini terjadi, misalnya menjelang berbuka, sibuk mempersiapkan berbuka, ya, sore asar keluar haidnya, maka batal puasanya. Maka hendaklah dia mengganti pada hari yang lain. Itu sudah terhitung walaupun hampir berbuka. Jadi di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang disebut dengan terjadinya penghalang. Ini beberapa hal yang dapat membatalkan puasa yang sering dibahas sebenarnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada yang dapat merusak pahala puasa, seperti yang tadi kita katakan. Puasanya tidak batal, tapi dia tidak dapat apa-apa. Ini yang sebenarnya ingin kita garis bawahi dan kita jaga. Seperti kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita bacakan, rubba sa'imin, begitu banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu hawdun min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Tapi sayang dia tidak dapat apa-apa selain daripada haus dan lapar. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu kita perhatikan. Apa itu yang dapat mengikis pahala puasa, yang menyebabkan orang yang berpuasa itu hanya dapat haus dan laparnya saja? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagusnya ikhwatal iman? Kita bacakan redaksi hadisnya. Fasiyamu innama huwa 'anil atham. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya puasa itu memiliki nilai-nilai mulia yang harus kita jaga. Memang dalam berpuasa kita menjaga diri kita dari hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi bukan hanya itu. Karena sesungguhnya puasa itu adalah kita juga membentengi diri kita dari hal-hal yang diharamkan, dari perbuatan dosa. Wa qad ja'alallahu al-hikmata minas siyam tahsilut taqwa. Karena ujung puasa itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kita semua dengar tahu dalam Al-Quran, apa kata Allah? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya la'allakum tattaqun. Ujungnya yang ingin kita gapai itu adalah takwa. Hasilnya titel kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berhasil, itu titel kita takwa. Itulah setidaknya tujuan yang kita ingin gapai itu begitu. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada uraian terkait dengan hikmah puasa. Sebenarnya panjang pembahasan ini, tapi ada hikmah puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita buka satu saja hikmah puasa itu apa? Kita tahu Pak, lihat larangan puasa tadi, hubungan suami istri, dengan ikatan rumah tangga antara suami istri, istrinya halal bagi suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, nisa'ukum harthul lakum. Istri itu adalah ladang bagi suaminya. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam hubungan suami istri, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, sebagai sedekah. Lihat kaum muslimin. Artinya, hal
itu pada dasarnya adalah sesuatu yang halal. Sebagaimana halalnya makan dan minum. Berdosakah kita makan? Berdosakah kita minum? Selama yang kita makan itu adalah barang yang halal, yang kita minum adalah barang yang halal, maka itu adalah sesuatu yang boleh untuk kita lakukan. Bahkan kata Nabi SAW, Inna li badanika alaika haq. Sesungguhnya badan kita ini punya hak. Dia butuh asupan gizi, dia butuh istirahat. Itu sebuah kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil dua ini saja. Kalau hal ini adalah kebaikan, tapi dalam masa ketika kita berpuasa, disuruh oleh Allah kita menahan diri. Apa maknanya? Puasa itu sebenarnya adalah latihan untuk menahan diri kita dari hal yang hukumnya mubah, yang hukumnya boleh, tapi kita tahan semasa kita berpuasa. Dan alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu kita mampu menahan makan, minum, hubungan suami istri ketika kita berpuasa, harusnya kaum muslimin, kalau kita mampu menahan diri kita dari hal yang mubah ketika kita berpuasa, harusnya kita lebih mampu menahan diri kita dari hal yang haram. Itu hikmah puasanya. Makanya dikatakan bulan puasa ini adalah bulan kita latihan. Bulan dimana kita belajar, melatih diri kita. Kalau kita kupas hikmah dari puasa. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya ketika berpuasa kita disuruh menahan diri kita dari hal yang mubah, harusnya kita lebih mampu menahan diri kita dari hal yang haram. Makanya ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, di mana dalam hadis dikatakan, yaitu hifdzul jawarih wattiqa'is syubuhati wasyahawati wal muharramat. Maka harusnya kita lebih mampu menahan, membentengi diri kita dari sesuatu yang syubhat, yang samar, yang tidak jelas hukumnya. Wasyahwat, menahan syahwat kita. Wal muharramat, dan menahan diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Qala Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, idza sumta. Ini nasihat Jabir, sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Kalau memang kamu puasa, kata Jabir, maka harusnya telingamu ikut puasa, matamu ikut puasa, lidahmu ikut puasa. Dari al-kadhibi wal ma'athim. Kata Jabir, puasakan telingamu, puasakan matamu, puasakan lidahmu dari kedustaan dan perbuatan dosa. Kenapa? Wada adzal khadim. Jangan biasakan kamu puasa tapi kamu masih menyakiti orang. Walakin alaika waqarun wa sakinah. Hendaklah dalam berpuasa itu membentuk ketenangan diri kita. Tidak lagi panasan, tidak lagi emosi. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Kalau ada orang mengagu kita, Pak, ketika kita berpuasa itu, apa kita katakan? Inni shaim. Kan begitu kata Nabi. Puasakan hati kita. Jangan hanya puasa perut saja, puasa tenggorokan saja, tapi puasakan lidah kita, puasakan emosi kita. Apa kata Jabir bin Abdullah? Wala taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa. Masa kamu puasa, hari kamu puasa dengan hari tidak puasa, masa sama saja, kata Jabir. Maaf Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia tahan dirinya, dia berpuasa,
Dia tahan dirinya, tidak makan, tidak minum, tapi bercarut jalan juga. Menyakiti orang terus juga. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat terkikisnya pahala puasa kita. Termasuk ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Jabir tadi? Puasakan juga telinga kita, puasakan mata kita. Apa tuh Bu? Kita tahu kita dilarang untuk ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Maka ada seorang ibu, karena dia puasa, dia tidak mau keluar. Badak keluar mah, badak keluar Bu, melewat poso. Nanti bercerita, cerita-cerita orang, ghibah. Dia ingin jaga puasanya. Tapi Bu, tiba di rumah, masak indah, manga indah, tu bingung di rumah, bambi remote TV, baiduan. ICTV itu Bu, ribah, ibu menonton. Sama saja. Berarti ibu tidak mempuasakan telinga dan tidak mempuasakan mata. Ingin kita ingatkan ini. Jangan sampai kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, hikmah dari puasa, menggapai ketakwaan itu tidak kita dapatkan. Yang kita dapatkan hanya haus dan lapar. Rugi kita. Kendati pun tidak membatalkan puasa, kendati pun puasa kita tetap. Tapi ketika hal-hal yang itu tidak kita jaga dari kehidupan kita, maka inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak dapat apa-apa selain daripada haus dan lapar. Rugi kita. Bagaimana kita akan menggapai keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan tersebut? Ini saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin poin-poin yang ingin kita mengulang kembali kaji kita, mengingatkan kembali agar kita siapkan diri kita, dan kita sarankan tambahlah ilmu kita, baca, dengarkan, simak apa saja lagi poin-poin yang terkait dengan ibadah puasa ini yang perlu kita fahami dan perlu kita ketahui agar bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Intinya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau memberikan satu bab, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu bab yang menjelaskan tentang kewajiban kita sebelum berkata dan beramal. Apa itu al-ilm? Yaitu berilmu. Makanya perlu kita mengulangi, perlu kita membaca, mendalami lagi, berilmu lagi, agar amal yang kita lakukan itu betul-betul berdasarkan ilmu dan memiliki dalil baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang dapat kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.